Oke, oke. Nah, sebelumnya sebelum UTS kita sudah pelajari berbagai bentuk-bentuk dari first order differential ya, terus second ordernya. Nah, hal yang itu jangan dilupakan nanti ya, karena optimal control yang akan kita pelajari sebagai tujuan utama kita nanti di pertemuan ke 12 ya, itu masih berkaitan dengan bentuk-bentuk dari first order differential atau second order differential. Nah, di calculus variations di sini juga merupakan basic matematika atau tools matematika yang akan kita gunakan juga nanti di optimal control. Nah, jadi calculus variation ini tools yang digunakan untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ya jika dia berhubungan dengan waktu ya periode, jadi nanti itu akan dalam bentuk suatu fungsi yang ternyata fungsi itu akan memiliki nilai ekstrim, atau nilai ekstrim berarti ada nilai maksimum atau nilai minimum gitu. Nah, di calculus variation ini di calculus variation ini kita akan menggunakan persamaan Euler ya. Persamaan Euler sebagai basic dari pengenalan bentuk sederhana dari calculus variation. Oke. Nah, sejarahnya kalau berbicara kalkulus kan sebenarnya kan ini kan sangat berkaitan dengan matematika ya, dan Euler itu sendiri merupakan ya ilmuwan matematika ya. Jadi sejarahnya calculus variation ini itu merupakan kerjaannya si Euler dan Lagrange pada abad ke-18. Nah, lalu setelah diperkenalkan calculus of variation ini, lalu ternyata calculus of variation ini menjadi bagian yang penting juga dalam pengaplikasian matematika, terutama pengaplikasian matematika untuk isu-isu ekonomi atau permasalahan ekonomi. Sehingga pada tahun 1928 aplikasi dari calculus of variation ini digunakan pertama kali oleh Ramsey gitu untuk mencari permasalahan dari optimal savings satu negara gitu. Jadi kira-kira nih kalau si Ramsey itu ingin melihat berapa sih optimal savings dari suatu negara. Berarti kan untuk kalau optimal savings berarti berapa nilai maksimum savings dari suatu negara gitu kan dalam satu kurun periode waktu gitu. Karena kalau kita berbicara tentang savings, kita nggak hanya berbicara tentang uang yang disimpan, ya, tapi juga akan berbicara tentang konsumsi, ya, terus juga digunakan juga dengan investasi dan sebagainya, gitu. Jadi dari antara semua itu kan konsumsi itu berarti suatu kendala yang akan dihadapi gitu kan. Maksudnya ya suatu negara mempunyai sebuah pendapatan misalnya ya. Tapi pendapatan itu kan tidak semuanya digunakan untuk savings, juga dialokasikan untuk konsumsi dan investasi. Nah, dari semua itu si Ramsey menggunakan calculus of variations untuk mengetahui berapa optimal savings dari suatu negara. Lalu juga selain digunakan oleh Ramsey pada tahun 1928, juga calculus of variation ini digunakan dalam atau diaplikasikan juga dalam ekonomi sumber daya alam gitu, oleh kalau kalian udah baca bukunya ya, si Hotelling ya.
Hotelling pada tahun 1931. Oke. Nah, kalau kalian sudah baca di bukunya siapa? Kenneth Sater ya, yang saya keluarkan, baca tuh terlebih dahulu Calculus of Variation sebelum kita masuk gitu ya. Kalau untuk Ramsey sendiri, optimal savings, kira-kira udah belajar nggak di makro 2? Kalau nggak salah mungkin di makro 2 ya. Itu secara detailnya bagaimana dia menggunakan calculus of variation-nya itu ada di Blanchard and Fischer ya, bukunya Blanchard dan Barrow, di bukunya Barrow and Sarah. Oke. Oke, kira-kira itu udah belajar nggak ya membahas tentang optimal savings yang diperkenalkan oleh Ramsey di makro, udah masuk ke sana? Halo. Ini suara saya belum ya? Oke, mungkin itu untuk ini kali ya. Saya nggak tahu untuk kurikulum sekarang, kan kurikulumnya kan banyak yang diperbaharui. Apakah itu udah masuk untuk mahasiswa S1? Gitu. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang calculus of variation, di sini kita akan pelajari terlebih dahulu tentang persamaan Euler ya. Berarti di sini the Euler equation. Oke, nanti kalau Zoom-nya berhenti silahkan masuk lagi ya dengan link yang tadi. Iya. Oke. Bentuk sederhana dari permasalahan yang menggunakan kalkulus variasi atau variasi kalkulus ini, itu bentuknya adalah maksimum ya. Di sini ya kode ya, dia bisa maksimum atau minimum karena kan kita ingin melihat nilai ekstrimnya. Makanya di sini sudah dituliskan berapa sih maksimum dari gitu suatu fungsi ya. Suatu fungsi di dalamnya ada waktu, lalu variabel dan variabel x dan variabel x turunan pertama ya terhadap waktu. Dan ini subject to x t0 sama dengan x0 x ti sama dengan xi. Oke. Jadi untuk memaksimumkan suatu fungsi yang diintegralkan, dan dia merupakan integral yang terbatas ya, karena batas bawahnya adalah T0 dan batas atasnya adalah T1, di mana fungsinya itu adalah fungsi yang diintegralkan itu adalah f fungsi di mana di sana dipengaruhi oleh T x dot terhadap T ya. Terus subject to xt0 ini adalah x0 dan xti sama dengan x1 ya. xt1 sama dengan x1. Ini maksudnya T0 ini dia dimulai pada waktu T berapa gitu ya. Nah, misalnya X1 T0-nya 1 berarti X1 itu sama dengan X0. Atau di sini X T1 misalnya T1-nya 3 berarti X3 sama dengan X1. Ini given, maksudnya diberikan ya, diinformasikan. Oke, ini adalah bentuk sederhana dari permasalahan yang menggunakan kalkulus variasi. Nah, untuk bentuk sederhana, untuk bentuk ini, ya, itu dapat diselesaikan dengan persamaan Euler, ya. Jadi di sini di atas merupakan
dari permasalahan yang menggunakan kalkulus variasi ya. Ini saya pelan menjelaskannya karena ini kita masih basic dari optimal control. Nah, nanti di optimal control itu merupakan campuran dari semua materi yang kita pelajari dari awal sampai kalkulus variasi. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk mencari suatu nilai maksimumnya, itu dapat diselesaikan dengan persamaan Euler ya. Ya, nah apa itu persamaan Euler? Kita nggak perlulah membahas turunannya. Oh, kok bisa sih mendapatkan persamaan seperti ini? Itu udah kerjaannya anak mahasiswa matematika ya, anak matematika. Kita menggunakan konsepnya saja. Jadi persamaan Euler itu adalah do F per do X dikurang D per dt dalam kurung do F per do X dot ya. Do X dot ini sama dengan 0. Oke, berarti di sini dalam menyelesaikan persamaan Euler kita akan menggunakan kembali apa itu diferensial ya, baik diferensial biasa ataupun diferensial parsial ya, yang membedakan do dan d ya. Kalau do ini parsial ya, dan d ini diferensial biasa. Oke. Oke, ini merupakan persamaan dari Euler. Nah, sekarang kita lihat untuk turunan parsial do F per do X. Turunan parsial do F per do X itu berarti adalah turunan fungsi F ya. Turunan pertama fungsi F terhadap variabel X ya, terhadap variabel X atau variabel keduanya. Kalau kita melihat di sini ya, X itu kan ada di variabel keduanya ya. Maka kita bisa tulis F2 di sini. Kita bisa tulis F2. Berarti untuk do F per do X ya. Ini merupakan derivatif ya, atau bisa kita tulis F aksen terhadap variabel yang kedua yaitu X-nya ya, dari fungsi T X dot. Ya. Lalu kalau untuk yang do F per do X dot, turunan parsial dari ini do F per do X dot. X dot ini merupakan variabel yang ketiga ya dalam satu fungsi ini. Ya, di sini kan X dot, maka kita bisa tulis juga persamaannya menjadi di atas lemari. F aksen terhadap turunan yang ketiga ya, X dot-nya dari fungsi T X dot gitu. Nah, lalu di sini kita berjumpa dengan turunan D dari turunan parsial do F per do X dot terhadap dt yang di sini. Nah, ini merupakan total derivatif dari do F per do X dot. Oke, kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Mungkin di sini aja saya tulis. Untuk D per dt, untuk D per dt dari
do f di mana fungsinya t x dot ya per do x dot. Ya, ini kan sama ya sebenarnya. Kalau di sini kan tidak perlu dirincikan ininya, fungsinya. Oke. Nah, ini merupakan total derivatif dari do f do x dot gitu. Kalau kita tulis total derivatifnya itu adalah turunan kedua ya dari do t do x dot ditambah turunan parsial kedua dari do x dot ya ditambah turunan kedua dari f do x dot gitu. Oke, kalau kita urutkan ya dan kita substitusikan hasil ini ke sini ke persamaan Euler ya, maka kita akan dapatkan bentuk dari second order differential nanti. Oke. Jadi kita urutkan dari turunan yang tertinggi ya, order yang tertinggi. Berarti di sini dari persamaan Euler ini ya, kalau kita urutkan ini adalah do f per ditambah, oke ini lupa ya, di sini ada x dotnya, di sini ada ya, berarti ditambah untuk yang turunan yang orde pertama ya. Ini ditambah do per do t do x dot. Oke ya. Nah, ini kan hasil dari total derivatif d per dt. Nah, kita merujuk ke persamaan Euler tadi kan ada do f per do x ya, berarti kalau kita urutkan dari orde yang tertinggi maka ini dikurang dengan do f per do x sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke ya. Atau kalau kita bisa tulis, ini bisa kita tulis menjadi f triple aksen dari turunan yang ketiga ya, per variabel yang ketiga dari fungsi ini kan. Lalu ditambah f turunan kedua maksudnya turunan kedua dari variabel ketiga. Nah, ini. Kalau ini f double aksen 32. Di sini adalah turunan kedua dari variabel ketiga dan kedua. Ditambah turunan kedua dari variabel ketiga dan variabel pertama. Lalu dikurang
turunan pertama dari variabel kedua. Ini sama dengan 0, ya. Nah, jadi nanti dari kasus permasalahan ekonomi yang menggunakan calculus of variation ya dari bentuk sederhana ya yang ini, maka diselesaikan dengan persamaan Euler. Dari persamaan Euler ini kita akan berhubungan dengan diferensial tentunya. Jadi pahami lagi konsep-konsep diferensialnya, ya, rumus-rumus diferensialnya. Dan setelah diselesaikan dengan diferensial, kita akan mendapatkan persamaan dalam bentuk second order diferensial di sini, ya.